Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Aini, NIM 119501216881. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas kuesioner penelitian pada Microsoft Excel dan SPSS. Ini adalah tugas ujian akhir semester probabilitas dan statistik. Saya mengambil data penelitian tentang pengaruh pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perkembangan moralitas siswa kelas 10 MAN 4 Sleman. Datanya terdapat pada halaman 103. Data penelitiannya yaitu tabulasi data hasil uji coba instrumen penelitian variabel pendidikan agama di lingkungan keluarga. Di sini ada 20 respondennya dan 10 pertanyaan dan juga totalnya. Langsung saja kita copy dan kita uji di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah mengopi data penelitian kuesioner yang saya lihatkan tadi, yaitu 20 responden dan 10 pertanyaan. Di sini kita akan menguji apakah pertanyaan ini valid atau tidak valid. Pertanyaan valid yaitu pertanyaan yang sesuai yang dipertanyakan oleh penelitian dalam penelitiannya, dan pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan yang tidak sesuai dalam penelitiannya. Baiklah, langsung saja kita coba uji validitas kuesionernya. Yang pertama kita akan mencari totalnya, yaitu dengan cara sama dengan sum. Kita sorot data ini, kemudian kita enter. Kemudian kita kopikan saja ke bawah biar prosesnya lebih cepat. Selanjutnya kita akan mencari korelasinya dengan cara sama dengan korel. Kita kopikan data ini untuk array pertama. Di sini kita menggunakan koma, kita kasih koma. Selanjutnya untuk array kedua itu kita menggunakan data total. Kita kopikan. Selanjutnya kita ikat dengan dolar dengan menekan F4. Selanjutnya enter. Selanjutnya kita copy data ini ke samping biar prosesnya lebih cepat. Selanjutnya untuk degree of freedom-nya, yaitu karena responden kita ada 20, maka kita bebaskan 2 angka, maka 20 dikurang 2 sama dengan 18. Maka produk momennya kita ambil data yang ke-18, yaitu 0,444. Kita kopikan. Ke sini. Kriteria dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil dari R itu. Maka di sini 0,7 lebih besar dari R itu. Maka dinyatakan valid. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu 0,40 lebih kecil dari 0,44, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya 0,5 lebih besar dari 0,4 dinyatakan valid. 0,6 lebih besar dari 0,4 dinyatakan valid. 0,6 dinyatakan 0,4 dinyatakan valid. 0,5 lebih besar dari 0,4 dinyatakan valid. 0,44 sama besar dinyatakan valid. 0,5 lebih besar dari 0,4 dinyatakan valid. 0,57 lebih besar dari 0,4 dinyatakan valid. 0,39 lebih kecil dari 0,4 dinyatakan tidak valid. Maka kita tandai 0,40 sebagai pernyataan tidak valid dan 0,39 sebagai pernyataan tidak valid. Maka dapat disimpulkan dari pernyataan ini yaitu pertanyaan 1 dan 3 sampai 9 valid, 2 dan 10 tidak valid. Selanjutnya kita akan mencoba data ini di data analis dengan cara klik data analis,
Pilih correlation, klik OK. Di input rank kita inputkan data ini semua. Kemudian di new workshop PLY kita buatkan nama kuesioner. Kemudian kita klik OK. Untuk hasilnya kita ambil data yang terakhir ini, kemudian kita kopikan ke sini, kita perbesarkan. Hasil yang kita cari dengan menggunakan data analis dan secara manual hasilnya sama, maka kita tandai untuk menyatakan tidak valid. Di sini tidak valid. Selanjutnya kita akan menguji data ini di SPSS. Di parabel view-nya kita buat namanya yaitu S1, S2 sampai total. Di width-nya 2, desimalnya 0. Untuk measure-nya scale. Selanjutnya untuk data view, di sini kita akan mengopi data ini. Kita pastikan di sini. Selanjutnya kita klik analis, klik correlate, klik view parent. Selanjutnya kita klik data pertama, kemudian Ctrl Shift, kita klik data terakhir. Kemudian kita pindahkan ke variabel. Selanjutnya kita klik OK. Dan hasilnya yang ini. Hasil ini kita kopikan ke Microsoft Word. Kemudian kita pastekan di sini. Maka ini hasilnya. Kita lihat hasil terakhir. Maka korelasinya sama dengan yang kita carikan di Excel tadi. Untuk stick to tile kita tandai. Selanjutnya kita akan melakukan analis yang mana nilai signifikasinya yang ini. Yang pertama yaitu mempunyai nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,01, maka pertanyaan pertama ini valid dan berkorelasi tinggi. Untuk pertanyaan kedua, nilai signifikasinya yaitu 0,75 lebih besar dari 0,5, maka pertanyaan ini tidak valid dan tidak berkorelasi. Untuk pertanyaan ketiga yaitu 0,10 itu lebih kecil dari 0,5, maka pertanyaan ketiga yaitu valid dan berkorelasi. Untuk pertanyaan keempat yaitu nilai signifikasinya yaitu 0,01 lebih kecil dari 0,01, maka pertanyaan keempat itu valid dan berkorelasi tinggi. Untuk pertanyaan kelima yaitu nilai signifikasinya 0,003 lebih kecil dari 0,01, maka pertanyaan kelima ini valid dan berkorelasi tinggi. Untuk pertanyaan keenam yaitu nilai signifikasinya 0,13 lebih kecil dari 0,5, maka pertanyaan keenam yaitu valid dan berkorelasi. Untuk pertanyaan ketujuh yaitu mempunyai nilai signifikasi yaitu 0,050 lebih kecil dari 0,05, maka pernyataannya valid dan berkorelasi. Untuk pertanyaan ke-8 yaitu mempunyai nilai signifikasinya 0,006 lebih kecil dari 0,01, maka pertanyaannya valid dan berkorelasi tinggi. Untuk pertanyaan ke-9 yaitu mempunyai nilai signifikasi 0,008 lebih kecil dari 0,01, maka pertanyaan 9 valid dan berkorelasi tinggi. Untuk pertanyaan ke-10 yaitu nilai signifikasinya 0,081 lebih besar dari 0,05, maka pertanyaan ke-10 tidak valid dan tidak berkorelasi. Sehingga dapat disimpulkan pertanyaan 1 dan 3 sampai 9 valid
Untuk pertanyaan 2 dan 10 tidak valid. Inilah penjelasan saya tentang uji validitas kuesioner. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.